Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji serta syukur sudah seharusnya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan banyak lagi. Ya. Yang mana kita tidak sanggup untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilm, dan kita masih di sub pembahasannya itu adab talabil ilm, ya, adab penuntut ilmu, ada penuntut ilmu. Kita sudah sama-sama lalui 10 adab yang pertama, ya, atau 10 adab, ya, maka kita akan lanjutkan pada adab yang ke-11 pada kesempatan kali ini, yaitu at-tatsabbut was-tsabat. Ya, at-tatsabbut was-tsabat, ya, mengkonfirmasi kebenaran atau mengecek kebenaran dan juga kokoh di atas kebenaran. Ya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah. Qala al-muallif rahimahullah, wa min ahammil adab allati yajibu an yatahalla biha talibul ilm at-tathabbut fi ma yunqalu min al-akhbar wa at-tathabbut fi ma yusdaru min al-ahkam. Dan di antara adab yang paling penting, yang juga penting, ya, yang mana seorang penuntut ilmu seharusnya berhias dengan adab tersebut, yaitu adalah at-tatsabbut fi ma yunqalu minal akhbar. Hendaknya seorang penuntut ilmu, ya, mengonfirmasi berita-berita yang masuk, yang dia dapatkan, ya, yang dia nukilkan, ya, tentang kebenarannya. Ya. Dia konfirmasi dulu, dia mengecek dulu kebenarannya. Ya. Wa tatsabbut fi ma yusdar minal ahkam, dan juga sebelum dia menjatuhkan hukum, sebelum dia memvonis tentang apa yang ada di dalam berita tersebut, hendaknya dia juga mengkonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu. Ya. Fal akhbaru idza naqalta fala budda an tatathabbat awalan hal sahhat amman naqalta ilaihi aw la. Ya. Maka setiap kabar, setiap berita, ya, yang engkau nukilkan, ya, maka seharusnya yang pertama kali engkau lakukan adalah engkau mengecek dulu, ya, mengkonfirmasi dulu kebenaran dari orang yang ada di dalam berita tersebut, ya. Dan juga mengecek, thumma idza sahhat fatathabbat fil hukm, rubbama yakunul hukmu alladhi sami'tahu mabniyan ala aslin tajhaluhu ant. Ya. Dan juga sebelum dia menjatuhkan vonis terhadap berita tersebut atau menghukumi apa yang ada di dalam berita tersebut, maka hendaknya, ya, seseorang
mengkonfirmasi juga, mengonfirmasi dulu, mengecek dulu kebenarannya, ya. Baik orang yang menyampaikannya, ya, maupun orang yang ada di dalam berita tersebut, ya, yang ada di dalam kabar tersebut, ya. Dan juga mengecek dulu kebenaran dari berita itu, benar atau tidak, ya. Karena jangan sampai dia menjatuhkan satu hukum, ya, yang salah, ya, yang mana asalnya dia tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui tentang kebenaran hakikatnya seperti apa. Ya. Fatahkumu annahu khata' wal waqi' annahu laysa bi khata'. Ya, jangan sampai seorang menghukumi suatu berita atau suatu masalah, ya, dengan pernyataannya ini salah, ya. Padahal hakikatnya tidak salah. Ya. Maka harus benar-benar dikonfirmasi terlebih dahulu. Ya. Misalkan, saya ambil contoh, ya, seseorang mendapatkan kabar, oh si fulan, waktu itu saya mendapatkan berita bahwasanya si fulan ini, ya, jalan bersama seorang wanita, ya, yang bukan mahramnya dia, ya, bukan istrinya dia. Ya. Maka jangan buru-buru kita menghukumi dan lain sebagainya, tapi kita harus mengecek dulu, ya, kebenaran berita tersebut dari orang-orang yang menyampaikannya. Ya, oh, si fulan dengar dari si fulan, dari si fulan. Kemudian kita juga mengecek, apakah benar orang yang ada di dalam berita tersebut adalah si fulan? Oh ya, ternyata sudah benar semuanya. Ya. Maka jangan juga langsung serta-merta kita menghukumi, oh enggak benar ini, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita juga harus mengkonfirmasi juga, ya, harus mengkonfirmasi juga. Makanya di sini disebutkan oleh penulis, walakin kaifal ilaju fi hadhil hal. Akan tetapi bagaimana cara menangani masalah ini atau problematika ini, ya. Maka disebutkan al-ilaju an tattasila biman nusiba ilaihi al-khabar wa taqulu nuqila anka kada wa kada. Fal hadha sahih? Maka cara menanganinya adalah engkau menghubungi orang yang ada di dalam berita tersebut, ya. Orang yang ada di dalam berita tersebut, ya. Atau objek dari berita tersebut, ya. Maka dia harus menghubunginya, ya. Kemudian dia bertabayyun, ya. Telah dinukilkan berita tentangmu demikian dan demikian, apakah ini benar atau tidak, ya. Thumma tunaqishuhu faqad yakunu istinqaruka wa nufuru nafsika minhu awwala wihlatin sami'tahu li'annaka la tadri ma sababu hadzal manqul, ya. Kemudian engkau berdiskusi dengannya, ya. Karena bisa jadi, ya, pengingkaranmu dan larinya jiwamu darinya, ya, itu awal ketika engkau mendengar berita tersebut, ya. Engkau mengingkarinya dan juga engkau lari darinya, ya, karena tidak suka, ya, ketika awal mendengar berita tersebut. Li'annaka la tadri ma sababu hadzal manqul. Karena engkau tidak mengetahui sebab dari yang diberitakan tersebut, ya. Maka ketika terjadi munaqasyah, terjadi diskusi dan lain sebagainya, maka akan tampak insyaallah beritanya. Oh, ternyata wanita yang bersama Anda itu adalah adik Anda sendiri. Iya, itu adik saya. Dan kebetulan dia baru datang dari kampung dan lain sebagainya misalkan. Ya, maka jangan buru-buru menghukumi, ya, suatu kabar, suatu berita, dan ini juga penting nih di era media sosial dan sebagainya, ya. Di dunia nyata dan dunia maya, ya, maka kita harus konfirmasi dulu tentang terkait berita-berita yang sampai kepada kita. Jangan buru-buru kita memvonis dan lain sebagainya. Baik, pemirsa Santif yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Wa yuqalu idza ulima as-sabab batala al-ajab. Ya. Ada peribahasa dari orang Arab, ya. Idza ulima as-sabab, jika telah diketahui sebabnya, batala al-ajab, maka hilanglah rasa heran, rasa kaget dan lain sebagainya, rasa takjub dan lain sebagainya, bisa heran, ya. Karena sudah mengetahui sebabnya. Terkadang orang karena belum tahu sebabnya, ya, maka dia heran, kaget dan lain sebagainya. Reaksinya seperti itu. Namun setelah mengetahui, oh ternyata dia itu adalah adiknya, oh ternyata dia itu adalah sepupu keponakannya misalkan, dan lain sebagainya. Jadi ketika diketahui sebab tersebut, maka barulah terobati, ya, barulah menjadi jelas beritanya. Ya. Fala budda awwalan min at-tathabbut fil khabar wal hukm. Maka yang seharusnya
Yang pertama dilakukan adalah tatsabbut fil khabar wal hukm. Ya. Dia mengkonfirmasi kebenaran kabarnya dan juga tentang hukumnya. Ya. Jangan terburu-buru dalam menghukumi. Tsumma ba'da dzalika tattasil biman nuqila anhu. Ya. Kemudian setelah itu, ya, hendaknya yang dilakukan adalah menghubungi orang yang ada di dalam berita tadi, ya, untuk mengkonfirmasi lagi. Ya. Mungkin awal pertama mengkonfirmasi, benar tidak kalau si fulan ini yang diberitakan. Ya. Benar tidak kalau beritanya seperti ini. Bisa menyelidikinya dari orang-orang orang-orang yang menjadi saksi dan kejadian tersebut, ya, atau dari teman-temannya. Ya. Nah, setelah itu, kalau masih saja, maka dia harus menghubungi orang yang diberitakan tadi, ya. Dan harus menanyakannya. Wa tas'aluhu hal sahha dzalika am la. Ya. Dan hendaknya engkau menanyakannya, apakah benar yang demikian itu atau tidak. Ya. Tsumma tunaqishuhu, kemudian berdiskusi dengannya. Imma an yakuna huwa ala haqqin wa shawabin. Ya. Karena boleh jadi dialah yang berada di atas kebenaran. Ya. Fatarji'u ilaihi. Ya, maka kalau dia yang di atas kebenaran, maka hendaknya engkau kembali, ya, rujuk, ya, kembali meminta maaf kepadanya karena yang saya tanggapin, misalkan yang saya pahamin, engkau ini demikian ternyata enggak, ya. Aw yakunu shawabu ma'aka fayarji'u ilaihi, atau bisa juga kebenaran itu ada pada dirimu, maka dia harus kembali dari kesalahannya, harus bertaubat dari kesalahannya, ya. Wa hunaka farqun baina ats-tsabat wa at-tatsabbut fahuma syai'ani mutashabihani lafdhan mukhtalifani ma'nan. Dan di sana ada perbedaan antara ats-tsabat, ya, kokoh di atas kebenaran, wa at-tatsabbut, dan mengonfirmasi, mengecek kebenaran, ya. Kedua kata ini mirip secara lafadznya, ya. Mirip secara lafadznya, akan tetapi berbeda maknanya. Ya, maknanya berbeda. Kalau secara lafadz, secara pengucapan hampir-hampir mirip, ya. Akan tetapi maknanya berbeda. Fats-tsabatu ma'nahu as-sabr wal muthabarah wa la yamul wa la yadhjir wa la ya'khudh min kulli kitabin natfatan aw min kulli fannin qit'atan thumma yatruk. Ya. Adapun yang dimaksud dengan ats-tsabat atau kokoh di atas kebenaran, maka maknanya adalah as-sabr, ya, dia bersabar, ya. Wal muthabarah atau kokoh menetapi sesuatu, ya. Wa alla yamul, tidak mudah bosan, ya, dan juga tidak jemu, ya. Wa la ya'khudhu min kulli kitabin natfatan aw min kulli fannin qit'atan thumma yatruku, ya. Dan tidak mengambil ilmu dari satu kitab hanya sedikit-sedikit saja, ya. Kitab ini dibaca hanya beberapa halaman tinggalkan, ya. Atau dari satu cabang ilmu, ya, dari satu cabang ilmu dia ambil hanya sedikit saja, kemudian dia pindah ke cabang ilmu yang lain. Misalkan dia sedang mempelajari tentang fikih, ya, belum selesai mempelajari tentang fikih, dia sudah pindah ke yang lain, ya, dan lain sebagainya. Di anna hadzal ladzi yadurru talib, karena yang demikian itu bisa memudaratkan seorang penuntut ilmu, ya. Membaca kitab separuh-separuh, enggak sampai selesai, kemudian udah pindah ke kitab yang lain, ya. Belajar tentang satu cabang ilmu, belum selesai, sudah pindah lagi ke cabang ilmu yang lain, akhirnya hanya dapat sedikit-sedikit saja, sepotong-sepotong saja. Wa yaqta'u 'alaihi al-ayyam bila fa'idah. Dan perbuatan seperti ini juga, ya, merugikan si penuntut ilmu, karena apa? Hari demi hari berlalu darinya tanpa ada faidah sama sekali. Tanpa ada faidah yang dia dapatkan sama sekali. Famathalan ba'du tullab yaqra'u fi an-nahwi fi al-jurumiyah wa marratan fi mutun al-qatr an-nada wa marratan fi alfiyah. Misalkan seorang penuntut ilmu, dia mempelajari tentang nahwu, ya. Dia baca buku nahwu, ya, buku tentang nahwu. Dia buka matan al-jurumiyah. Ya, sesekali dia buka matan al-jurumiyah. Kemudian belum selesai, dia tinggalkan, ya. Dia beralih ke kitab yang lain, Qatrun Nada. Ya. Dia pelajarin lagi. Belum selesai, dia pindah lagi ke kitab Alfiyah Ibn Malik. Ya. Dan demikian seterusnya. Ya. Wa kadzalikal hal fil mustalah, atau dia sedang mempelajari ilmu mustalah, ya. Maka dia membaca kitab An-Nukhbah masalan. Ya. Sesekali dia belum selesai dari kitab An-Nukhbah, dia sudah beralih ke kitab yang lain,
kitab Alfiyah Al-Iraqi. Ya, atau juga dalam cabang ilmu fikih misalnya, ya. Sesekali dia baca Zadul Mustaqni, atau Umaratan fi Umdatil Fiqh. Ya, belum selesai kitab Zadul Mustaqni, dia udah pindah lagi ke kitab Umdah Al-Fiqh. Kemudian belum selesai dari kitab itu, dia pindah lagi ke Al-Mughni. Atau dia pindah lagi ke Syarah Al-Muhadzab. Ya. Demikian. Ya. Jadi tidak ada selesainya dari kitab-kitab yang dia baca. Hanya diambil sepotong-sepotong saja. Ya. Hanya diambil sepotong-sepotong saja. Wa hakadha fi kulli kitabin wa halumma jaran. Dan demikian yang dia lakukan pada seluruh kitab. Ya. Dan seterusnya seperti itu, hanya diambil sepenggal-sepenggal saja dari masing-masing kitab. Hadza fil ghalib la yuhassilu ilman. Ya. Dan ini ya, secara umum ya, atau mayoritas tidak akan menghasilkan ilmu. Ya, tidak akan menghasilkan ilmu. Walau hassala ilman fa innahu yahsulu masail la usulan. Andai pun sekiranya ya, dia mendapatkan ilmu dari hal itu, maka yang dia dapatkan hanya permasalahan-permasalahan saja. Bukan pada pokok dari materi yang dia pelajari, ya, bukan pokoknya, tapi hanya masalah-masalah tertentu saja. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mendalami secara lebih dalam lagi. Ya. Wa tahsilul masail kalladhi yaltaqitu al-jarad wahidatan ba'da al-ukhra. Orang yang mendapatkan hanya perkara-perkara saja atau hanya masalah-masalah tertentu saja, ya, seperti umpamanya seperti orang yang menangkap atau mengambil ya, belalang, ya, mengumpulkan belalang ya, satu demi satu. Kita bisa bayangkan belalang, ya, diambil satu, taruh sini, yang ini belum diambil, yang kedua sudah diambil, yang satu sudah pindah lagi ke tempat yang lain atau lompat ke tempat yang lain. Ya. Demikian seterusnya. Jadi perumpamaannya sama seperti itu. Ya. Ketika seorang mengambil satu kitab, belum selesai dipelajarin sama dia, udah pindah ke kitab yang lain, ya, maka tidak ubahnya seperti orang yang mengumpulkan belalang. Ya. Ya. Dapat satu, taruh, mau ambil yang kedua, yang ke satu sudah lompat ke tempat yang lain. Ya. Demikian. Ya. Jadi tidak secara mendalam dia pahami kitab tersebut. Ya. Lakin at-ta'sil war-rusukh wath-thabat huwal muhim. Akan tetapi ya, mempelajari atau mendapatkan usul ya, atau pokoknya ya, war-rusukh, dan memperdalam suatu ilmu atau suatu kitab ya, dan juga kokoh sabar ya, dalam membaca kitab tersebut, mempelajari ilmu tersebut ya, huwal muhim, itulah yang penting ya, yang sangat penting. Fakun thabitan bin nisbati lil kutub allati taqra'u aw turaji' wa thabitan bin nisbati lisyuyukh alladzina tatalaqqa anhum. Maka jadilah engkau orang yang kokoh sabar, orang yang sabar dalam membaca kitab-kitab yang engkau pelajari ya, yang engkau murajaahi ya, yang engkau ulang-ulang membacanya ya. Maka sabarlah ya. Kokohkan kesabaranmu ketika membaca kitab-kitab tersebut ya. Terus kita baca sampai selesai ya. Terus kita baca sampai selesai. Jangan kita tinggalkan kitab itu kalau kita belum sampai pada halaman yang terakhir ya. Terus baca ya. Pelan-pelan saja ya. Karena demikian juga ketika seseorang belajar ilmu dari satu syekh, mengambil ilmu dari satu syekh, ya, maka dia harus bersabar. Ya. La takunu dhawaqan, janganlah engkau menjadi orang yang suka mencicip-cicipi. Ya. Orang yang suka mencicipi. Kulla usbu' inda syaikhin. Ya. Setiap pekan berganti syekhnya. Pekan ini syekh fulan, pekan depan syekh fulan, pekan depannya lagi syekh fulan. Kulla syahrin an syaikhin. Ya. Atau setiap bulan ya, berganti-ganti syekhnya. Bulan ini syekh fulan, bulan depan ganti lagi syekhnya, ya, belajar dari syekh yang lain. Ya. Qarrir awwalan man satatalaqqa al-ilma indahu.
Maka sebelum engkau mulai belajar, engkau harus tentukan kau akan mengambil ilmu dari syekh siapa nih. Mengambil ilmu dari syekh siapa? Dari syekh siapa? Ya, syekh siapa? Thumma idza qararta dzalika fathbut. Maka apabila engkau telah menentukannya, maka kokohlah dan sabarlah dalam menimba ilmu kepada syekh tersebut. Ya. Wala taj'al kulla syahrin aw kulla usbu'in laka syekh. Ya. Jangan engkau jadikan setiap bulan atau setiap pekan ya, syekh yang baru. Ya. Baru 1 pekan udah ganti syekh, baru 1 bulan sudah ganti syekh. Ya. Tapi kokohlah, belajarlah dari satu syekh sampai engkau benar-benar mendapatkan ilmu yang diajarkan. Ya. Kemudian baru berganti. Ya. Wala farq baina an taj'ala laka syaikhan fil fiqh wa tastamirru ma'ahu fil fiqh wa syaikhan akhar fil nahwi wa tastamirru ma'ahu fil nahwi wa syaikhan akhar fil aqidah wa tauhid wa tastamirru ma'ahu. Al-muhim an tastamirra la an tatadawwaq. Ya. Akan tetapi boleh saja seseorang ya, ketika dia belajar nahu misalkan atau belajar fikih ya, maka dia ambil satu syekh ya. Dia ambil ilmu dari satu syekh tentang fikih, dia belajar ya, kemudian dia juga belajar nahu ya, dan dia juga menetapi satu syekh, atau dia belajar akidah dan dia juga belajar akidah misalkan, atau belajar akidah dan tauhid dari satu syekh juga ya. Al-muhim, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang paling penting adalah dia terus-menerus ya, menetapi syekh itu, ya, belajar dari syekh itu sampai benar-benar dia dapatkan ilmunya. Ya. La anta tadzawwaq, ya, la anta tadzawwaqa, tidak hanya sekadar mencicip-cicipi saja. Ya. Wa takunu karrajulil mutallaq kullama tazawwaja imra'atan wa jalasa 'indaha ayyaman talaqaha wa dhahaba yatlubu ukhra. Maka janganlah jadi seperti orang yang suka mencerai, orang yang suka bercerai dengan istrinya. Kullama tazawwaja imra'atan, setiap kali dia, si laki-laki ini menikahi satu perempuan, kemudian dia tinggal bersama perempuan itu beberapa hari, setelah itu dia ceraikan. Kemudian dia cari lagi wanita yang lain untuk dia nikahi. Jangan jadi seperti itu. Ini perumpamaan ya. Jangan jadi seperti laki-laki yang seperti itu. Ketika kita ingin menuntut ilmu misalnya, kita harus benar-benar sabar. Ya. Pelajari ilmu tersebut. Ambil ilmu tersebut dari satu syekh. Ya. Pelajari kitabnya sampai selesai. Ya. Jangan berganti-ganti. Ya. Jangan berganti-ganti kitab. Ya. Jangan berganti-ganti syekh pada satu cabang ilmu. Ya. Tetap sabarin saja terus. Ya. Aidan at-tathabbut amrun muhim. Ya. Di sisi lain juga, selain ats-tsabat tadi kokoh di atas kebenaran, ya, maka Syekh juga menjelaskan bahwasannya at-tatsabbut ya, mengkonfirmasi, mengecek kebenaran juga perkara yang penting. Ya. Di anna an-naqilina taratan takunu lahum nawaya sayyi'ah. Ya. Karena terkadang orang yang menyampaikan berita, yang menukilkan berita, ya, bisa jadi mereka itu memiliki niat-niat yang buruk. Ya. Niat-niat yang buruk. Yanquluna ma yashuhu sam'atal manqul anhu qasdan wa amdan. Ya. Karena bisa saja mereka itu ya, menukilkan berita, ya, tapi tujuannya untuk mencemarkan nama baik orang yang ada di dalam kabar tersebut, orang yang diberitakan tadi. Ya. Secara sengaja, ya, dia menyebarkan berita tersebut tujuannya untuk menjatuhkan nama baik orang yang diberitakan. Ya. Dan ini banyak terjadi ya ikhwah. Ya, banyak terjadi di era media sosial. Banyak orang yang dengan sengaja dia ingin menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, dengan cara menyebarkan berita-berita. Ya, yang bisa juga beritanya tidak benar. Ya, bisa juga beritanya tidak benar. Wa taratan la yakunu 'indahum nawaya sayyi'ah walakinnahum yafhamuna syai'a 'ala khilafi ma'nahu alladhi urida bih. Ya. Dan terkadang juga ya, la yakunu 'indahum nawaya sayyi'ah. Si penyebar berita atau yang menukilkan berita ini tidak memiliki niat yang buruk, tidak. Ya. Akan tetapi dia salah memahami, ya. Tidak memahami atau salah memahami sesuatu. Ya. Tidak seperti yang dipahami atau yang dimaksud oleh orang yang ada di dalam berita. Ya. Walihada yajibu tatsabbut, oleh karena itu
Ya, wajib seseorang itu hendaknya mengkonfirmasi dulu kebenaran dari berita tadi. Ya. Fa idza thabata bisanad ma nuqila ata daurun munaqashah. Ya, apabila benar kejadiannya seperti yang disampaikan, ya, maka tahap berikutnya adalah seseorang itu harus berdiskusi dengan orang yang diberitakan tadi, ma'a sahibihi alladzi nuqila anhu. Ya, harus berdiskusi dengan orang yang diberitakan tadi, ya, tentang masalah-masalah yang diberitakan itu. Qabla an tahkuma 'alal qaul bi annahu khata' aw ghairu khata'. Ya. Sebelum engkau menjatuhkan vonis dia bersalah atau tidak, ya. Jadi harus menghubungi orang itu terlebih dahulu, berdiskusi dengannya, ya. Setelah berdiskusi, oh ternyata kebenaran ada pada orang itu, ya. Kita yang salah, ya, maka kita minta maaf. Ya. Kalau seandainya kebenaran ada pada kita, maka orang itu kita nasihatin untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kesalahannya. Ya. وذلك لأنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام. Ya. Karena setelah terjadi munaqasyah, ya, diskusi, ya, bisa jadi kebenaran itu ternyata tampak kebenaran tersebut ada pada orang yang diberitakan tadi. Ternyata tidak seperti itu yang dia lakukan. Ya. Seperti contohnya tadi yang di awal saya sudah sampaikan, oh, ternyata yang berjalan bersamanya bukanlah orang asing, bukanlah wanita asing, akan tetapi itu adiknya sendiri. Tapi dia baru datang dari kampung, tetangga-tetangganya nggak tahu, ya, dan lain sebagainya. Maka jangan buru-buru memvonis. Jangan buru-buru memvonis. Ya. Karena bahaya sekali ketika seseorang memvonis orang lain bersalah, ya, menuduh orang lain atau menjatuhkan pernyataan kepada orang lain, ternyata orang itu tidak melakukannya, berarti kita sudah memfitnahnya. Dan ini bahaya sekali. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa disampaikan sebelum kita tutup. Ada fawaid atau faidah-faidah atau juga ringkasan dari apa yang kita sudah bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, annahu idza nuqila an syakhsin ma tara annahu khata' fasluq turuqan thalathah 'ala tartib. Ya. Bahwasanya setiap dinukilkan suatu berita dari seseorang, siapapun orangnya, ya, tara annahu khata', di mana engkau melihat berita bahwasanya hal itu adalah suatu kesalahan, fasluk turuqan thalatha 'ala tartib, maka hendaknya engkau menempuh tiga jalan atau tiga metode, ya, sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah at-tathabbut fi sihhatil khabar. Yang pertama harus engkau lakukan adalah hendaknya engkau mengkonfirmasi tentang kebenaran berita tersebut, kebenaran kabar tersebut. Ya. Kemudian setelah itu watsani an-nadharu fi shawabil hukm. Fa innahu kana shawaban fa in kana shawaban fa ayyadahu wa dafa'a anhu. Lalu kemudian kita meneliti, ya, tentang kebenaran hukumnya. Ya. Apabila benar, ya, maka kita akan menguatkannya dan membelanya. Wa in ra'aitahu khata' faslukit tariqits tsalits. Apabila berita itu salah, ya, maka kita tempuh atau apabila itu suatu kesalahan, maka kita tempuh metode atau cara atau jalan yang ketiga, yaitu al-ittisalu biman nusiba ilaihi limunaqasyatih. Ya. Yaitu engkau menghubungi orang yang diberitakan tadi untuk berdiskusi dengannya. Wal yakun dzalika bihudu'in wa ihtiram, dan itu dilakukan dengan menghargai dan menghormatinya. Ya, tidak mendebatnya dengan debat kusir dan lain sebagainya, tidak. Kita tujuannya menghubungi dia kalau memang betul berita tersebut tentang dia dan dia bersalah, ya, tujuannya adalah untuk menasihatinya supaya dia kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla misalkan. Kemudian faedah yang kedua, hendaknya penuntut ilmu bersabar dan mengokohkan kesabarannya dalam menimba ilmu, tidak mudah bosan, sehingga ia mampu menyelesaikan setiap kitab yang ia baca sebelum pindah ke kitab berikutnya, dan juga mampu menimba ilmu secara kontinu dari masyayikh yang ada, ya. Tidak berganti-ganti syekh, ya. Tidak berganti-ganti syekh, ya. Jadi kita benar-benar harus fokus dan sabar dalam menuntut ilmu, ya. Harus fokus dan sabar dan menguatkan kesabaran kita, ya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah oleh Allah Azza wa Jalla, ini saja yang mungkin bisa disampaikan pada pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu, kesabaran dalam menuntut ilmu, dan menguatkan kesabaran kita dalam menuntut ilmu agama ini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Hadza wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.